Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullah. alladzi hadana li hada wa ma kunna muhtadin laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa nuri qulubina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para asatid, para penyambung lisan mulia Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan syariat Nabi Muhammad SAW. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kita semua mendapatkan manfaat karena sebab kita duduk dengan mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para habaib, para dzurriyyah Nabi Muhammad SAW yang hadir bersama kita. Beliau Al-Habib Muhsin Al-Hamid, kemudian Al-Habib Ali Al-Khirid, dan juga habaib yang lainnya yang hadir di dalam majelis ini yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan rahmat kepada kita semua dengan berkat kita duduk dengan cucu makhluk paling mulia, cucu makhluk paling indah, paling utama, paling luar biasa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk sahibul hajah, yaitu Ustaz Muhammad Zuhud. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan anak-anak yang soleh, yang solehah, yang mampu untuk membanggakan kedua orang tuanya dan mampu untuk membanggakan baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu juga yang saya hormati, yang saya takdimi, Kiai Taufik Abdullah, Kiai Haji Baihaqi yang telah hadir juga di dalam majelis ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa berikan hikmah-hikmah kepada kita dengan berkat kita duduk dengan beliau insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, hikmatul aqiqah. Hikmah daripada aqiqah. Aqiqah memang diajarkan dan disyariatkan oleh baginda tercinta Nabi Muhammad SAW terhadap kita sebagai umatnya. Aqiqah sudah ada sejak masa Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Bahkan akikah, hadirin rahimakumullah, ini pernah dijalankan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana di dalam salah satu hadis telah dikatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'iku an nafsihi. Beliau berakikah untuk dirinya sendiri. Ini dalil bagi kita yang dulu sama orang tua kita, mungkin orang tua kita gak mampu atau belum sempat untuk mengakikahkan kita, maka bagi kita yang mampu dan tahu kalau kita belum diakikahi, bisa kita berakikah untuk diri kita sendiri. Tapi utama kesunahan itu khitabnya adalah kepada orang tua di saat anak belum baligh. Ketika anak belum baligh dan masih hidup di bawah tanggungan kedua orang tuanya, maka orang tua mendapatkan satu kesunahan yang sangat dianjurkan, yaitu untuk mengakikahi anaknya. Ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beliau bersabda, kullu mauludin murtahinun bi'aqiqatihi. Setiap bayi yang dilahirkan, ingat, yang dilahirkan. Di sini nanti ulama akan mengajarkan kepada kita, meskipun hidup ataupun sudah wafat, sehingga tetap kesunahan akikah itu jatuh kepada bapaknya. Kenapa begitu? Karena sifat hadisnya adalah kullu mauludin lam yudkar fihi takhsis. Tidak disebutkan di dalamnya pengkhususan untuk bayi yang hidup, tapi semua yang dilahirkan oleh kamu, semua bayi yang dilahirkan oleh istrimu itu murtahinun, dia itu dalam keadaan tergadaikan.
tergadaikan dengan apa? Akikohnya. Maksudnya seperti apa? Pada hakikatnya, ketika seseorang itu baru dilahirkan oleh ibunya, dia mempunyai hakkus syafa'ah minal ibn li'ab. Dia mempunyai hak untuk memberikan syafaat dari anak tersebut kepada orang tuanya. Syafaat tersebut tidak akan dihakkan kepada anak tersebut sebelum anak tersebut diakikohkan oleh bapaknya atau ibunya. Dalam artian begini, syafaat ki ekatin sareng Allah, kita ku sareng Allah, kilo iparengaki dak kabotrana. Begitu panjenengan makeluar akikoh, begitu panjenengan ngakikoh akipotrana panjenengan, lake kelaban embi dua, kemudian bini kelaban embi situng, akikoh disembelihkan, maka saat itu juga hakkus syafa'ah, syafaat yang anak tadi bisa memberikan syafaat ke orang tuanya, itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diserahkan kepada anak tersebut. Sebelum dibayar dengan akikoh, syafaat itu masih di genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini hal adalah khilaf. Namun menurut Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, bahwa akikoh itu hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Sehingga apa? Gak mungkin kamu punya anak yang bisa memberikan syafaat kepada kamu selama kamu gak mengeluarkan akikohnya. Tapi menurut Imam Ahmad ibn Hanbal, bi'annal maulud lam yu'ti syafa'ah lil walad madama lam yu'ab. Sesungguhnya setiap bayi yang dilahirkan tidak akan pernah bisa memberikan syafaat. Ini menurut apa yang dikaji oleh madhab Hanbaliyah. Namun bagi kita Asy-Syafi'iyah, bagi kita Hanafiyah, bagi kita Malikiyah, bahwasanya akikoh sifatnya tidak wajib, sehingga meskipun sedemikian anak tersebut meskipun tidak diakikohkan, anak tersebut masih mampu dan bisa untuk memberikan syafaat kepada orang tuanya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, akikoh itu diambil dari kata akko, yang artinya adalah memutus. Ulama ada yang mengatakan bahwa penambahan akikoh itu diambil karena yaumas sabi' tuqta'u sya'rul maulud. Di hari ketujuh dipotong rambut daripada bayi yang baru dilahirkan, sehingga dinamakan akikoh. Jadi di hari ketujuh dipotong rambutnya anak, kemudian disembelihkan kambing. Karena ada proses pemotongan rambut, maka dinamakan akikoh. Sebagian ahli bahasa ada yang mengatakan akikoh karena di hari ketujuh tutbahul ghanam, disembelihkan kambing, sehingga diambillah kata akikoh karena sebab di hari ketujuh ba'dal wiladah itu dilahirkan seorang bayi. Walhasil hadirin rahimakumullah, hal yang sedemikian itu adalah diajarkan oleh baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yang paling utama, yang paling urgent, yang paling penting sebenarnya dalam rangka, dalam niatan menjalankan akikoh itu ada di baliknya harapan yang besar. Kula sareng panjenengan sampai ngomongi embe, ya, mendatang tetangga, ngoncen kiai, ngoncen ulama, apa di acara, ini tidak lain dan tidak bukan ada satu tujuan yang tersembunyi. Apa tujuannya yang utama? Yang satu, berharap agar anaknya didoakan sama para ulama, agar anaknya mendapatkan barokah dari ulama, agar anaknya ditasmiyah sama ulama, agar anaknya didoakan jadi anak yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Karena paling ontong orang sepo adalah orang sepo saat keduan potrah sesoleh dan solihah. Kebalikanlah paling apa orang sepo yang dibandingkan orang sepo saat keduan potrah sedurhaka seorang ajar dan orang sepolah. Sehingga apa? Diadakan acara seperti ini, tujuan utamanya adalah agar anak kita jadi anak yang soleh, agar anak kita jadi orang yang solihah. Jadi gak bisa berhenti di sini, harus dilanjutkan untuk memperhatikan pendidikannya, diperhatikan agar tidak sabar agama,
Epatoro ada kiai serah. Epatoro ada kaponduk kauma. Ya ajaran na kitab napa. Ya bakon na ngapalagi na kitab napa. Bakon na ngapalagi na Al-Quran, hadis. Sehingga napa keseharian na kontra guna sarang panjenengan dan di kontra saya mampu membunga guna sarang panjenengan sebagai orang sepuh. Nah ini tujuan utamanya. Selain itu, selain bahagia di dunia, tujuan utamanya adalah bagaimana anak tersebut bisa membahagiakan kita nanti di akhirat. Bisa membahagiakan kita di akhirat. Kula sareng panjenengan mon pada ekopur, sobung pole saya dan teh kecuali tuah daripada anak kula sareng panjenengan sedherek. Sehingga perlu dipersiapkan sejak lahir, bahkan sejak ada di dalam perut ibunya sudah mulai diperhatikan. Lemulai naikaninya tiap menossa sakatina apa putra kula sareng panjenengan. Ede akatina apa? Ya ajaran Al-Quran, tafsir, hadis, tauhid, tujuannya cuma situ. Mari bisa membunga dunia, akhirat dan kegulaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang tua kita semua. Juga begitu hadirin rahimakumullah. Tujuan utamanya adalah agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita. Diperhatikan mulai dari hari 7 kelahiran sampai sampai kepada yaumal khitan, ya, sampai kepada khitannya nanti, sampai kepada balaghnya dia, sampai kepada masa tamyiznya dia, sampai kepada masa-masa yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala mengerjakan hal-hal yang wajib. Kita sebagai orang tua perlu memperhatikannya mulai sedini mungkin. Karena hadirin rahimakumullah, seperti tadi yang saya katakan, paling untungnya orang tua adalah orang tua yang punya anak yang soleh dan solihah. Dan itu semua hadirin rahimakumullah tentu perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita apa yang menjadi haknya dia sebagai anak, apa yang perlu untuk dipenuhi daripada hak-haknya kita sebagai orang tua. Ajar tidak dapat terana. Jong menggerai sepo, tojung cadaya jong. Jong menada muda kembung, ya keumbina. Pesopan, cak terbantar mengajar. Ajarkan mulai dari masih kecil. Kan kita ini mulai dari kecil. Minas saghir ilal kabir. Mulai dari masih kecil sampai dia biasa ketika sudah besar nanti. Mulai cara ngomongnya, menghadap ke ibunya, menghadap ke bapaknya, minta sesuatu. Mulai ditarbiyah sedini mungkin. Lihat anaknya makan berdiri, duduk. Lihat anaknya minum berdiri, duduk nak. Lihat anaknya gak sholat, ayo sholat nak. Perintahkan seperti itu semua agar kita mendapatkan anak yang berbakti kepada kita dan berbakti kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah itu sebagian daripada hikmah akikah. Selain kita mendapatkan pahala yang besar, kita juga akan mendapatkan kebahagiaan daripada sisi anak kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.